ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam setiap kali khutbah Jumat membawakan firman Allah yang saya sebutkan tadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebuah ayat yang hendaknya kita renungi bersama. Allah memanggil orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang berimanlah yang menyadari akan hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya dunia itu negeri yang tak akan pernah lama. Hanya orang-orang yang beriman yang meyakini akan kekalnya kehidupan akhirat, dia beriman kepada surga dan neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Apa makna daripada haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan? Artinya kata para ulama, hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam ketakwaan kalian. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh menjaga keimanan kalian. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh bagaimana mati di atas iman dan Islam. Tentunya ya akhal Islam, perkara ini bukan perkara yang mudah, karena siapa saja yang beriman pasti diberikan ujian. Berarti dalam kehidupan kita, betapa kita harus sungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berkata takwa dan takwa, banyak orang membahas tentang takwa, akan tetapi ternyata realisasiannya tak semudah yang diucapkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak mungkin akhi kita bisa mencapai ketakwaan kecuali dengan kekuatan iman yang ada di hati-hati kita. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba bersungguh-sungguh agar bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Menjaga semua ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita telah bersungguh-sungguh, yakinlah bahwa Allah pun akan menjaga kita. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya gulam, ihfazillaha yahfazka, hai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, ay ihfaz nawahiyahu wa awamirahu wa hududahu
Artinya jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah, jagalah batasan-batasan Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan jaga kamu. Artinya Allah akan jaga agamamu, Allah akan jaga duniamu, bahkan Allah akan jaga badanmu, hartamu dan keluargamu. Demikian ya akhal Islam, azakumullah. Rintangan demi rintangan dalam keimanan begitu besar. Syaitan tak akan pernah tidur untuk menggoda manusia ya akhal Islam. Maka apabila syaitan tidak tidur menggoda kita, maka apakah kita kemudian lalai dan tidur untuk kemudian melawan syaitan itu ya akhal Islam? Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya ada sebuah jihad yang merupakan jihad yang terbesar juga setelah jihad melawan diri sendiri, yaitu yang disebut dengan jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan, kata Al-Imam Ibnu Hajar, dengan cara mempelajari jalan-jalan syaitan. Karena sesungguhnya ya akhal Islam, di dalam kehidupan kita Allah berikan kepada kita syahwat. Terkadang dari pintu syahwatlah syaitan masuk kepada kita ya akhal Islam. Kita diberikan kesombongan. Dengan syahwat kita seseorang bisa sombong, dengan syahwat seseorang bisa dengan ujub. Seseorang kemudian riya, menghadapkan pujian manusia, mengharapkan popularitas, mengharapkan dunia dan yang lainnya, sehingga akhirnya Allah batalkan amalan-amalan kita karena syahwat-syahwat yang ada di hati kita. Oleh karena itu ya akhal Islam, kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam perjalanan hidup ini, barangkali kita akan mudah terhempas dalam jalan-jalan syaitan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, langkah-langkah syaitan itu lebih halus daripada sutra yang sangat halus sekalipun juga. Umatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak mungkin itu kita lakukan kalau bukan karena bantuan dari Allah. Maka kewajiban kita ya akhal Islam dalam kehidupan ini, berusaha untuk semangat di dalam melakukan berbagai macam perintah-perintah Allah. Salat jamaah kita, terkadang ketika azan berkumandang kita masih lalai. Terkadang ketika ada perintah yang hendaknya kita lakukan segera, kita sering menunda-nunda. Bagaimana akan seseorang dikatakan bersungguh-sungguh sementara ia masih tenggelam dalam syahwat dan hawa nafsunya? Bagaimana seseorang akan dikatakan sungguh-sungguh? Terkadang kita lebih mementingkan hawa nafsu dan keinginan kita. Wallahi akhal Islam, azakumullah, kesungguhan di dalam ketakwaan kepada Allah itu merupakan pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian dalam Islam. Masya Allah ya akhal Islam, Allah mengatakan jangan kalian mati, jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang berat, karena kita tidak tahu kita akan wafat di atas apa. Sementara Rasulullah mengabarkan akan adanya orang yang beramal soleh 60 tahun lamanya, ternyata di akhir hayatnya ia beramal keburukan, lalu ia meninggal di atasnya dan ia masuk neraka. Bukan berarti Allah zalim kepadanya, tidak. Tapi terkadang orang yang beramal soleh dimasuki oleh riya. Terkadang orang yang beramal soleh dimasuki oleh rasa ujub dan sombong. Maka ya akhi, sungguh-sungguhlah ya akhi, sungguh-sungguhlah kita semuanya untuk menjaga keimanan kita. Rasa takut kita kepada Allah harus selalu kita jaga. Wallah, kalau
Kalau bukan karena rasa takut, kita tidak akan mampu meninggalkan maksiat. Orang-orang yang selalu jatuh kepada maksiat akibat daripada tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka ketika seorang hamba tidak menjaga rasa takutnya kepada Allah, dia pasti akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Cinta kita kepada Allah harus kita jaga. Sebab kalau kita tidak mencintai Allah, kita tidak akan semangat dalam ketaatan. Karena cinta itu bagaikan motor dalam kehidupan. Seseorang semangatnya sesuai dengan cintanya. Seseorang yang cinta harta, ia begitu semangat mencari harta. Seseorang yang mencintai kedudukan, ia begitu semangat mencari kedudukan. Bahkan terkadang tidak peduli halal ataupun haram. Maka ketika kita mencintai Allah, kita pun harus semangat untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah seseorang dikatakan mencintai Allah, sementara untuk pergi salat ia malas-malasan, sementara ia hendak berinfak begitu pelit, mengikat hati dan jiwanya, sementara ketika ia berpuasa, ia pun lakukan dengan penuh berat dan keterpaksaan. Mungkinkah orang seperti ini dikatakan cinta kepada Allah? Kita katakan mungkin. Cintanya hanya sedikit saja, yang merupakan modal cinta dia kepada Allah. Tapi tidak ada cinta yang merupakan cinta keutamaan dan kesempurnaan. Akhal Islam azakumullah, kita harus menjaga harapan kita kepada Allah. Berapa banyak orang yang berputus asa dari rahmat Allah, akhirnya ia tidak mau taubat kepada Allah. Semua itu ya akhal Islam tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan mengenal Allah. Semua itu kita bisa lakukan dengan cara beramal saleh. Kemudian kita pun mengenal Allah melalui sunnah kauniyahnya. Demikian pula dalil-dalil yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan sunnahnya. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum, kalau kita bersungguh-sungguh mencari harta, mencari kekayaan, mencari kedudukan, padahal harta, kekayaan dan kedudukan akan hancur dan punah, tidakkah kita lebih semangat untuk mencari kehidupan akhirat ya akhal Islam? Naam, itulah ya akhi yang harus kita lakukan, bersungguh-sungguh untuk menjaga ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, kesungguhan dalam bertakwa kepada Allah ada sesuatu yang kita sangat butuhkan dalam kehidupan itu. Apa itu ya akhi azakumullah? Itu ikhlas dalam beramal, ikhlas mengharapkan wajah Allah, ikhlas mengharapkan surganya dan pahalanya. Sebab tanpa itu kita rasanya tidak mungkin bersungguh-sungguh dalam kehidupan ya akhul Islam. Orang yang kehilangan ikhlas, dia tidak akan bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Orang yang tidak ikhlas hatinya, dia tidak akan pernah bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Rupanya ia beramal karena mengharapkan dunia. Di saat ia tidak diberikan oleh Allah dunia, akhirnya ia pun lemah dalam beramal saleh. Rupanya ia mengharapkan sedikit dari pujian manusia. Ketika ia tidak mendapatkannya, ia pun kemudian menjadi lemah. Ketika ia mendapatkan pujian manusia, ia menjadi semakin semangat, tapi semangatnya bukan karena Allah. Semangat yang bukan karena Allah itu ya akhi tidak akan pernah lama. Dia akan segera hilang dan kemudian rapuh. Berbeda dengan orang yang semangatnya karena Allah, wabillah, wafillah, di jalan Allah, dan karena mengharapkan keridhaan Allah. Maka semangat orang seperti ini insyaallah dia tidak akan pernah pudar. Dia akan terus semangat untuk mengharapkan keridhaannya, mencari surganya.
bahkan ia akan berani berkorban dengan dirinya, bahkan dengan jiwa dan hartanya. Semua itu karena mengharapkan agar ia mati di atas Islam dan iman. Semoga ya akhal Islam, kita termasuk orang-orang yang bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menjaga ketakwaan kita. Semoga ya akhal Islam, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk terus istiqamah. Tidak lain doa yang Rasulullah SAW panjatkan adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ini ya akhi yang selalu kita minta kepada Allah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا من الذين اتقوا حق تقاته يا رب العالمين. اللهم وتقبل صيامنا وتقبل أضحيتنا وتقبل أعمالنا وتهليلنا وتكبيرنا وكذلك سائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.